Jadi ini adalah tampilan fisiknya seperti ini. Cukup simple dan tidak terlalu besar ya. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengisi ulang power box yang sudah pernah saya upload videonya ini. Buat teman-teman yang belum sempat menyaksikan video saya, silahkan cari di channel YouTube saya. Namun saya mungkin sedikit review sejenak agar teman-teman yang baru menonton channel saya ini memiliki gambaran ini sebenarnya alat apa. Nah, ini adalah semacam power bank, yaitu alat untuk menyimpan tenaga listrik yang saya gunakan untuk kegiatan-kegiatan outdoor. Contohnya adalah kegiatan camping yang sering saya lakukan bersama keluarga. Power box ini menggunakan sumber tenaganya adalah baterai. Nah, ini baterai dengan tenaga 40 ampere hour, dan di sini keluarannya terdiri dari beberapa keluaran, yaitu ini kiri kanan ini adalah keluaran untuk 12 volt. Jadi sesuai dengan arus aki yang saya gunakan, yaitu 12 volt. Dan juga saya menggunakan keluaran 5 volt. Nah, ini adalah output untuk charger HP, yaitu ini USB charger. Jadi kalau kita mau mengecas HP, kita hubungkan ke sini. Selain itu, power box ini juga bisa mengeluarkan arus dengan tegangan 220 volt seperti listrik kita di rumah. Tinggal kita menambahkan yang disebut dengan power inverter. Nah, power inverter yang saya miliki ini memiliki kekuatan 200 watt. Nah, 200 watt ini kita bisa gunakan seperti untuk untuk kebutuhan laptop. Misalnya kita camping bawa laptop bisa. Ini juga bisa untuk pemanas air, dan juga bisa rice cooker yang memang membutuhkan tenaga kurang daripada 200 watt ini. Artinya tenaga yang bisa gunakan adalah maksimal 200 watt. Nah, ini tinggal memasukkan ke colokannya ke sini. Nah, ini sudah bisa kita nanti gunakan untuk kebutuhan listrik yang memerlukan daya 220 watt seperti listrik kita di rumah. Power box ini saya juga lengkapi dengan panel indikator tenaga yang masih tersimpan. Nah, ini adalah indikator untuk mengetahui persentase daya yang masih ada, dan ini adalah indikator voltase baterai saat ini. Nah, ini power box kemarin saya sudah pakai untuk camping selama 3 hari 2 malam, sehingga di sini tenaganya tidak penuh, namun masih cukup besar, masih 57% dengan voltasenya 12,2. Nah, ini masih bisa kita gunakan untuk 2 malam lagi ya, karena 2 malam saja habisnya hanya 43% ya, kurang lebih.
dan ini waktu saya bawa saya cas ini sampai 13,6 volt, turun menjadi 12,2, dan kita tidak bisa menggunakan aki ini sampai di bawah 11 volt. Kalau kita nanti memaksakan ada menggunakan di bawah 11, ini biasanya akan merusak aki itu sendiri. Ya, rentangnya mungkin 10 sampai 11 ya untuk voltnya. Tapi amannya adalah kita lihat dari indikator ini. Jadi kalau misalnya ini sudah sampai 0%, berarti memang aki nggak usah dipaksakan, meskipun sebenarnya masih bisa dipakai, tapi itu akan berpotensi merusak aki kita. Sehingga dua indikator ini sangat penting untuk mengetahui kapan saatnya kita melakukan isi ulang terhadap aki yang kita gunakan dalam power box ini. Pada kesempatan kali ini saya tidak ingin membahas power box ini sebenarnya, karena videonya sudah pernah saya upload, ulasan bagaimana cara membuatnya. Teman-teman tinggal mencari di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini sebenarnya saya ingin mereview alat untuk ngecas aki yang saya gunakan di power box ini. Sebelumnya saya selalu ngecas aki setelah pulang dari camping itu ke tempat pengecasan. Ya, sebenarnya casnya tidak terlalu mahal, tetapi karena tempatnya relatif jauh itu memakan waktu dan tidak efektif, sehingga saya putuskan untuk mencari alat charger sendiri. Nah, alat charger ini yang saya pakai dan ini sangat efektif. Kita bisa ngecas aki kita dengan mandiri. Ini adalah full automatic protect quick charger. Jadi ini adalah charger dengan kecepatan casnya yang sudah cukup baik, dan juga protectnya ini sudah full automatic. Ini teman-teman di sini bisa lihat, di sini ada dua pilihan. Apakah teman-teman nanti ngecasnya dengan mode manual atau dengan mode otomatis. Kalau misalnya saya taruh sini, ini adalah otomatis. Nanti kalau penuh dia akan mati sendiri sehingga tidak overcharge. Sedangkan kalau manual ini ya kita harus amati sendiri. Kita harus mengontrol, karena tidak otomatis dia mati. Nah, nanti saya jelaskan keuntungannya antara dua mode ini. Selanjutnya, alat ini tenaganya adalah 80 ampere per hour, sehingga dia ini mampu ngecas aki atau mengisi aki dengan daya aki antara 6 ampere sampai dengan 80 ampere. Ini biasanya aki yang dipakai di motor, dan aki-aki yang 40 ke atas ini adalah untuk kendaraan roda 4. Aki yang saya pakai di power box ini adalah aki dengan kekuatan 40 ampere hour, sehingga alat ini masih bisa saya gunakan untuk ngecas aki yang ada di dalam power box ini. Nah, ini dilengkapi dengan beberapa indikator. Jadi ini secara otomatis kalau kita ngecas aki 12 volt nanti akan menyala. Dia akan mendeteksi secara langsung secara otomatis. Ini adalah untuk indikator aki yang 6 volt. Di sini ada current outputnya, nah yang terlihat biasanya kalau baru ngecas keluaran outputnya ini ada di antara 8 sampai 10 ya, bisa 6, 8, 10 antara sini. Nanti kalau sudah penuh indikatornya akan semakin turun. Nah, ini ada kabel. Ini adalah
kabel positif negatif, yang ini akan kita masukkan atau kita pasangkan di bagian aki, di timahnya yang bertanda positif, dan ini untuk aki yang bertanda negatif. Sedangkan kabel yang inputnya adalah ini, kita tinggal memasukkan ini ke colokan listrik kita, ke stop kontak yang ada di rumah. Nanti akan otomatis dia ngecas secara otomatis, secara langsung. Jadi ini adalah tampilan fisiknya seperti ini. Cukup simple dan tidak terlalu besar ya. Ini juga cukup ringan, sangat praktis kita gunakan untuk kebutuhan kita sendiri. Ya baik, saya akan langsung buka saja. Sebenarnya bisa juga cas lewat saluran output ini, tetapi memang tidak khusus saya buatkan, jadi saya langsung saja buka, lalu saya akan pasangkan yang hitam ini menuju ke negatif. Jangan salah ini ya, jadi kalau di aki ini sudah ada tandanya ini teman-teman ya, ini warna merah, ini warna hitamnya, tinggal masukkan ini warna merah di sini. Oke, lalu tinggal colokan. Jangan kita pastikan. Nah ini udah langsung menyala. Ini lihat teman-teman, indikatornya dia langsung 10. Jadi ada arus 10 ampere yang langsung masuk. Saya akan menggunakan mode otomatis. Tujuannya supaya nanti pada saat baterai sudah penuh atau aki sudah penuh, alat ini akan mati dengan sendirinya. Itu terlihat cahaya indikator warna-warni menandakan proses pengisian sedang berlangsung. Nah ini sudah berlangsung 1 jam, terlihat di indikator sudah mencapai 100% dan voltasenya 13,0 volt. Ini terlihat sudah penuh, tapi sebenarnya aki ini masih bisa menampung karena maksimalnya itu mencapai 13,8 atau bahkan bisa sampai 14,3. Kalau di tempat pengecasan biasanya ini sudah dihentikan, tetapi kalau kita ngecas sendiri kita bisa maksimalkan. Di sini juga di indikator alat chargernya masih menunjukkan skala 7, artinya masih mampu mensuplai 7 ampere per jam tenaga listrik ke baterai yang kita cas ini. Artinya kita tidak akan hentikan di sini, tetapi akan kita teruskan sampai nanti jarum indikatornya menunjukkan angka 0, yang artinya bahwasanya akinya tersebut sudah penuh dan tidak bisa lagi menampung daya listrik yang disuplai dari alat charger ini. Nah ini teman-teman, sekarang sudah menunjukkan di angka 0, indikatornya pun sudah tidak menyala lagi, artinya proses pengecasan sudah berhenti. Meskipun ini indikator bahwa arus listrik masuk masih terlihat. Coba kita lihat indikator voltasenya, ini mencapai 14,1 volt.
Nah, ini sudah dicas kurang lebih 5-6 jam. Kita lepas. Ini kita lihat ya, ini turun. Jadi sebenarnya kapasitas aki saya ini memang maksimalnya ada di antara 13,6 sampai 13,7. Oke teman-teman sekalian, demikianlah informasi yang bisa saya bagi kali ini mengenai alat untuk ngecas atau mengisi aki motor maupun aki mobil yang kita miliki. Alat ini kecil tetapi manfaatnya sangat besar. Baik, sampai bertemu kembali di video-video saya berikutnya. Jangan lupa like and subscribe, dan tolong di share untuk yang lain.